Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifar Hadrian. Di kelas X MIPA 6 akan melakukan pembahasan tentang dinamika partikel, hukum Newton, dan jenis-jenis gaya. Pengertian dinamika partikel. Dinamika partikel merupakan suatu ilmu yang membahas tentang gaya-gaya yang menjadikan suatu partikel yang semula diam menjadi bergerak, atau yang mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumus hukum kelembaban sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram M per S pangkat 2. Contoh, ketika kamu menarik sebuah taplak yang berada di atas meja, kemudian di atasnya terdapat vas bunga atau piring, taplak ditarik dengan cepat, maka vas bunga atau piring tetap dalam keadaan diam. Hal ini terjadi karena adanya sifat kelembaban suatu benda. Misalnya ada gelas di atas meja, gelas tersebut tidak terjatuh atau bergerak, gelasnya tetap diam karena tidak ada gaya luar yang mengenai gelas itu. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Rumus hukum Newton 2. F sama dengan M titik A, dengan F adalah gaya N, M adalah massa benda, kilogram, dan A adalah percepatan M per S pangkat 2. Contoh pada sistem kerja lift yang terdapat gaya. Untuk lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka gaya normal N akan sama dengan gaya tarik bumi, W sama dengan mg. Sedangkan untuk lift yang sedang bergerak dipercepat atau diperlambat, maka gaya tekan akan sama dengan gaya normal, tetapi tidak sama dengan gaya tarik bumi. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang dapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan. Rumus hukum Newton 3 ada 3 jenis, yaitu rumus gaya gesek Fg sama dengan U kali N dengan Fg gaya gesek N, U koefisien gesekan, dan N gaya normal. Rumus gaya berat W sama dengan M kali G, dengan W gaya berat N, M massa benda kilogram, dan G gravitasi bumi M per S pangkat 2. Rumus berat sejenis sama dengan S sama dengan P kali G, dengan S berat jenis N per M 3. P sama dengan massa jenis kilogram per M 3, dan G sama dengan berat benda N. Contoh pada balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara di dalam balon. Akibat dorongan udara dari dalam balon, gaya aksi, udara di luar balon memberikan dorongannya ke balon, gaya reaksi. Seperti ini contohnya. Masuk ke jenis-jenis gaya. Yang pertama ada A. Gaya berat, G gravitasi. 1. Massa dan berat. Massa merupakan inersia suatu benda. Berat adalah gaya yang pada benda akibat pengaruh percepatan bumi. Massa memiliki satuan kilogram, sementara berat memiliki satuan Newton. Massa benda selalu tetap di manapun benda itu berada. Berat benda bisa berubah-ubah tergantung percepatan gravitasinya. 2. Arah dan rumus gaya berat. Seperti terlihat pada gambar, arah gaya berat selalu sama, yaitu ke bawah. Baik benda berada di bidang horizontal, bidang miring, bidang vertikal, atau bahkan berada di bidang rumus gaya berat.
Ya, di bidang rumus gaya berat pun selalu sama pada kondisi yaitu W sama dengan mg. B. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus. Bidang. Gaya normal adalah gaya yang menahan suatu benda agar tidak bergerak menembus bidangnya. Contohnya, sebuah ponsel di atas meja tidak akan jatuh menembus meja karena ada gaya normal yang menjaganya. Berbeda dengan gaya berat, arah gaya ini bergantung pada bidangnya. Arahnya selalu berbeda pada bidang horizontal, bidang miring, atau bidang vertikal. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Rumus gaya normal berbeda-beda, tergantung bagaimana kondisi benda. Misalnya pada gambar pada tembok, pasti ada gaya lain yang bekerja padanya sehingga tetap menempel. Pada bidang miring, besar gaya normal tergantung pada sudut kemiringannya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan MA, N min W sama dengan MA. N min W sama dengan 0, MA bernilai 0 karena benda pada keadaan diam. C. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya ketika kita memindahkan peti dengan cara didorong, maka akan timbul gaya gesek antara peti dengan lantai. Lihat gambar berikut. 1. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam, tidak bergerak. Gaya gesek statis inilah yang mempertahankan benda untuk diam di tempatnya, tidak bergeser. Ketika kita mendorong benda pada saat pertama sebelum benda bergerak, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Rumus gaya gesek statis adalah Fs sama dengan Hs kali N. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya inilah yang membuat sulit dalam memindahkan benda. Besar gaya gesek yang bekerja sesuai rumus berikut ini adalah Fk sama dengan Hk kali N. D. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali. Arah gaya ini selalu berlawanan untuk masing-masing ujung tali. Misalnya ada 3 buah peti yang dihubungkan tali, kemudian ditarik dengan gaya F, maka di masing-masing tali akan timbul gaya tegangan tali. Disimbolkan dengan huruf T. Lihat gambar berikut. Pada gambar di atas, besar tegangan tali antara peti A dan peti B adalah T1, tetapi arahnya berlawanan untuk masing-masing ujungnya. Sementara di antara peti B dan C, tegangannya talinya adalah T2, yang arahnya berlawanan untuk ujung-ujungnya. Rumusnya adalah T sama dengan dalam kurung M kali G tambah dalam kurung M kali A. Masuk ke contoh soal. Nomor 1. Sebuah benda yang memiliki berat 5 kg diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berapakah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut? Seperti yang lihat di gambar ini. Pembahasannya, diketahui M sama dengan 5 kg, G sama dengan M per S pangkat 2. Ditanya N gaya normal. N sama dengan W sama dengan M titik G. W sama dengan MG sama dengan 5 kg kali 10 sama 50 N. Benda diam berarti sigma F sama dengan 0. Jadi gaya ke atasnya juga sebesar 50 N. Masuk nomor 2. Diketahui benda A dan benda B memiliki massa berturut-turut sebesar 3 kg dan 7 kg. Dari kedua benda tersebut ditarik tali yang arahnya berlawanan. Gaya yang diberikan pada kedua benda tersebut sebesar 50 Newton. Sehingga benda dapat bergerak. Tentukan gaya tegangan talinya. Pembahasan, diketahui MA sama dengan 3 kg, MB sama dengan 7 kg, dan F sama dengan 50 N atau Newton. Gaya yang kanan berarti positif, sedangkan gaya yang kiri berarti negatif. Sigma F sama dengan MA. Benda A, F min T sama dengan MA titik A. Benda B, T sama dengan MB titik A. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi A, M min T sama dengan 3 titik A, B, T sama dengan 7 titik A, ditambah
dijumlahkan jadi 50 sama dengan 10 titik A sama dengan 5 M per S pangkat 2. Dengan tali T sama dengan MB titik A, T sama dengan 7, 5 sama dengan 3, 35 N. Nomor 3, balok bermasa 20 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika ucok ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh ucok? Pembahasannya, gaya dorong ucok F harus dapat mengimbangi proyeksi gaya berat. Lihat gambar di bawah ini, balok bergerak ke atas dengan kecepatan tetap berarti masih berlaku hukum 1 Newton sehingga memenuhi persamaan berikut. Sigma F sama dengan 0, F min W sin 30 derajat sama dengan 0, F min dalam kurung 200 kali dalam kurung 1/2 sama dengan 0, F min 100 sama dengan 0, F sama dengan 100 N Newton. Jadi gaya yang harus diberikan kepada balok agar balok bergerak dengan cepat dengan kecepatan tetap adalah sebesar 100 Newton. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.